Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih berpuasa, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan. Selawat kepada Rasulullah SAW atas perjuangan dan pengorbanan beliau. Semoga kita dapat mencontoh beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang dicintai di bumi dan di langit. Menjadi pribadi yang dicintai tentu tidak lepas daripada kita mencontoh kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang baik ya, di dalam hidup kita. Di antaranya bagaimana kita melaksanakan semua apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian bagaimana kita menjalin ya, hubungan baik, relasi dengan sesama manusia. Misalnya di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Bi'as sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbaikan sebagai penghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi berakhlak terhadap sesama itu adalah cara kita untuk menjadi orang yang dicintai di hadapan manusia. Kemudian bagaimana kita membangun hubungan dengan orang berdasarkan ajaran Islam tadi itu, yaitu ketakwaan, bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah dan mengajak orang lain ya untuk ikut dengan perintah tersebut. Kemudian yang paling penting untuk menjadi orang yang dicintai di tengah manusia adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat ya di antara manusia. Karena Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan juga bagaimana kita berlaku tidak syirik atau berlaku tidak iri hati terhadap apa yang dibagi kepada orang lain. Kita bersikap zuhud kepada apa yang dimiliki orang lain. Kita tidak boleh iri terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Bersikap bagaimana bersahabat dengan orang lain, membangun hubungan yang baik sesama manusia, yaitu dengan berakhlak. Namun ketika kita melaksanakan ajaran agama misalnya, atau menjalankan apa yang menjadi titah Rasulullah SAW, ada saja orang yang kemudian tidak suka ya, karena banyak ya, seperti kata Aisyah radhiyallahu anha ya, kita kadang-kadang dibenci oleh orang ketika kita mencari ridha Allah. Tapi juga terbaliknya bisa terjadi ketika kita mencari ridha manusia, Allah menjadi murka. Namun kita juga harus bisa melakukan ya, dikala seperti ini kita melakukan dakwah, kita melakukan seruan agar ya orang-orang yang seperti itu bisa kita sadarkan, sambil kita terus mendekati mereka dengan pendekatan yang manusiawi ya, berdakwah kepada mereka bahwa sungguhnya inilah yang sungguhnya ada di dalam Islam, tentang kita menyuarakan hal yang hak, maksudnya ini kita mencoba mencegah yang mungkar, maksudnya ini. Karena apa? Biasanya terjadi orang yang tidak suka ketika kita mengatakan yang benar. Kemudian untuk menjadi orang yang dicintai di langit tentu sudah barang tentu tadi dengan bagaimana kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Nah, sehingga dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu. Sehingga dua hal kata kuncinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang sukses di dunia dan di akhirat, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita membuat hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu tersambung, kita selalu merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita beribadah, mengabdi kepadanya. Itulah yang membuat kita akan dicintai oleh Allah. Dan bagaimana kita membuat wa hablum minan nas ini, bagaimana kita bisa berlaku adil, bagaimana bisa membawa manfaat untuk manusia sebanyak-banyaknya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang
baik, ya, orang-orang yang hubungannya baik dengan kita. Tapi seperti tadi itu ada saja di dalam kita berbuat baik ada orang yang tidak suka. Namun itulah di antara salah satu ujian yang harus kita terima ketika kita ingin menjadi orang baik. Namun ada juga istilah banyak orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Nah, ini adalah salah satu adab, salah satu akhlak yang harus kita miliki. Tidak semestinya semua kebaikan yang kita perbuat disiarkan kepada orang lain. Tidak mesti semua amal baik kita, prestasi kita dilihat oleh orang, tapi semata-mata kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.